Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasanah Harahap, calon guru penggerak Angkatan 11 dari UPTD SD Negeri 02 Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang kesimpulan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1, koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dengan cara memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak, baik secara lahir maupun batin. Pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menuntun murid untuk berkembang secara utuh agar mampu memuliakan dirinya sendiri dan orang lain serta menjadi pribadi yang mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya transfer ilmu, karena saya berpikir bahwa ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Maka biasanya saya hanya menilai murid dari aspek kognitif dan psikomotoriknya saja. Contohnya saja seperti menilai ulangan harian, ujian semester, dan akhir semester. Jika nilai sudah di atas KKM, maka pembelajaran saya anggap sudah berhasil. Terkadang saya pun beranggapan bahwa murid hanyalah sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau biasa disebut dengan teacher center. Sebelumnya, saya tidak memperdulikan murid apakah sudah benar-benar paham dari apa yang sudah saya ajarkan atau belum, karena yang menjadi fokus utama saya adalah ketuntasan dan ketercapaian materi. Saya pun hanya meminta siswa untuk menghafalkan materi yang saya ajarkan. Nah, dari situ saya merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah saya melakukan evaluasi. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sadar bahwa apa yang saya pikirkan dan apa yang saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya harus memperhatikan seluruh aspek pembelajaran, bukan hanya dari segi aspek kognitif dan psikomotoriknya saja, tetapi juga dari segi aspek afektif, spiritual, dan sosial. Dan dalam pembelajaran seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara utuh, murid sebagai subjek pembelajaran, sehingga murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan juga berkreasi. Seharusnya saya sebagai guru bisa menempatkan diri saya sebagai fasilitator dalam pembelajaran, dan juga dalam proses pembelajarannya saya harus menjalankan tugas saya menjadi guru yang harus tulus, ikhlas, dan penuh kesabaran, dan tak lupa pula mempelajari karakteristik murid sesuai dengan keunikannya masing-masing, sehingga saya bisa memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan student center, kemudian menerapkan pembelajaran sesuai dengan abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi, sehingga dapat berpegang teguh pada prinsip memerdekakan anak. Dan pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang efektif. Sekian pemaparan saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.
Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.